Sewaktu perempuan pendarahan mendengar bahwa Yesus lewat, dan dia sudah mencoba beberapa kali pergi ke tabib, nggak pernah sembuh, bahkan hartanya habis untuk pengobatan. Dan akhirnya dia mendengar berita mengenai Yesus. Dia sudah mencoba berbagai cara, nggak pernah berhasil. Satu-satunya cara mengadakan mujizat Tuhan. Dan dia punya keputusan dalam hatinya, asal ku jamah saja, maka aku akan sembuh. Banyak orang berdesak-desakan mengikuti Yesus. Yesus dijamah oleh banyak orang. Tapi dengan jamahan perempuan ini, Yesus kaget, karena ada yang keluar dari dirinya, ada kuasa yang mengalir. Tuhan itu bekerja. Suatu hati kita murni, kita berseru pada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada mustahil untuk orang percaya. Semua dimulai dari ketetapan hatimu. Daniel punya ketetapan hati untuk menguduskan diri. Karena Daniel memutuskan untuk menguduskan diri, Tuhan bekerja dalam hidup Daniel. Daniel dianugerahi oleh Tuhan. Esther menetapkan hati untuk berpuasa dan menghadap raja. Hal yang mustahil. Kalau raja gak suka, dia mati. Tapi dia menetapkan hatinya untuk membela bangsanya, karena Mordekai mengatakan bahwa Israel akan dibinasakan. Dia punya hati, dengan segenap hati menghadap raja, karena dia percaya pada Tuhan. Dan hasilnya Esther jadi ratu. Apapun yang terjadi, hadapi dengan kemurnian hatimu, karena tidak ada mustahil bagi orang yang murni hatinya. Kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dari hati nurani yang murni. Tuhan menganugerahkan kepada mereka yang berseru pada Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan membenarkan orang yang berseru padanya siang dan malam. Kalau engkau berseru senantiasa, Tuhan membenarkan hidup. Masalahnya semua orang bisa berseru senantiasa, karena semua orang punya iman yang stabil. Pastikan bahwa hatimu mutlak penuh bergantung pada Tuhan. Tuhan bekerja di hati orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Amin. Kalau kau bersungguh hati, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Masalahnya banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sampai Tuhan tidak membuat segala sesuatu untuk terjadi. Karena banyak orang punya motivasi yang berbeda. Saudara harus mengerti, kalau saudara berkata-kata, itu ada sumbernya. Dari mana sumber perkataan itu? Apakah itu karena Roh Kudus berbicara, atau engkau yang berbicara? Apa motivasi dari perbuatanmu? Apa motivasi dari perkataanmu? Kalau sungguh-sungguh hatimu murni, engkau berkata-kata penuh dengan kemurnian, itu sebabnya perkataanmu penuh dengan kuasa. Amin. Maksudnya ada bejana yang semurni ini. Tuhan bisa bekerja, Roh Kudus bisa melawat, karena ada banyak bejana yang kotor. Kalau saja engkau mau memulihkan hatimu, supaya Roh Kudus bisa bekerja melalui hidupmu, perkataanmu penuh dengan kuasa. Bukan karena kemampuan manusia, bukan. Tuhan bekerja, kita hanya alatnya saja. Permasalahannya, Tuhan tidak menemukan orang yang punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang mau melaksanakan pekerjaannya Tuhan, bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan bisa menemukan orang-orang seperti ini, lawatan akan terjadi di Tawau. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Manusia hanya sebagai alatnya, sebagai tempatnya, supaya Roh Kudus bisa memanifestasikan dirinya. Itu sebabnya tubuh melepai Allah. Tuhan ingin memanifestasikan dirinya. Kemampuannya dinyatakan, keilahiannya dinyatakan. Suatu manusia sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Pastikan hatimu murni di hadapan Tuhan. Perjuangkan bagaimana kau tetap kudus di hadapan Tuhan. Belajar dari Daniel. Daniel berjuang penuh untuk tidak menajiskan dirinya, apapun tawarannya. Meskipun dia tinggal di Babel, tempatnya penuh dengan keduniawian, lingkungannya nggak ada yang beres, tapi Daniel tetap bersih teguh, tidak kompromi. Itu sebabnya Tuhan anugerahkan dia
Kepandaian 10 kali lipat. Tuhan anugerahkan dia kasih sayang. Yusuf banyak godaan. Bisa saja dia selingkuh, setiap hari digoda, bagaimana tidak. Tapi Yusuf ketetapan, bagaimana aku berdosa di hadapan Tuhan. Yusuf punya ketetapan untuk menerima panggilan Tuhan, karena dia punya visi, karena dia punya ketetapan hati bahwa hidupnya harus benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang dibuat oleh Yusuf. Meskipun Yusuf harus masuk penjara, karena dia berketetapan untuk tetap hidup kudus. Sudah lihat bagaimana Tuhan membela Yusuf. Justru di penjara ada promosi, ketemu dengan Firaun, dan dia anak jabatan. Jangan kompromi dengan keadaan. Tuhan yang sudah berfirman pasti menggenapi janjinya. Amin. Tidak ada mustahil orang percaya. Permasalahannya banyak orang tidak tahan dalam godaan, tidak tahan dalam cobaan. Cobaan godaan pasti ada. Karena itu salah satu pekerjaan iblis untuk menggagalkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kisah Rasul 2 ayat 36. Saya bisa lihat di situ. Jadi kaum Israel harus tahu dengan pasti. Dimulai dengan apa? Tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kau salibkan. Harus tahu dengan pasti. Itu sebenarnya kalau kau tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang mengutus hidupmu, bahwa Tuhan yang menghendaki engkau, tahu dengan pasti tidak ada satupun yang bisa menggagalkan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Musa tidak mau sebenarnya pergi ke Mesir. Dia sudah lari dari Firaun karena dia takut suatu membunuh orang Mesir. Dia melarikan diri, tapi Tuhan datang menampakkan diri dengan semak-semak belukar yang penuh dengan api. Dan mulai Tuhan berfirman kepada Musa, aku mendengar umatku, dan aku memutus engkau untuk kembali ke Mesir, untuk membebaskan umatku. Musa sebenarnya tak mau. Dia banyak alasan. Tuhan aku petang lidah, gak bisa ngomong, gak pandai. Tapi Tuhan mengatakan engkau diutus. Karena Musa tahu bahwa dia bertemu dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia bertemu secara pribadi. Dia tahu dengan pasti. Itu sebabnya dia berani menghadap Firaun. Kekristenan harus dimulai dengan tahu dengan pasti. Gideon penakut. Dia gak berani melawan Midian. Setiap mau panen habis semua. Dan dia berseru, Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh peduli, Tuhan tolong. Dan malaikat Tuhan bicara pada Gideon, Gideon, engkau pahlawan. Mana buktinya Tuhan? Engkau pahlawan. Tunjukkan kalau memang Tuhan pilih aku. Dia minta tanda. Tuhan buat demikian. Gideon tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang membuat dia untuk menyelamatkan Midian. Itu sebabnya dia bertindak dan mengalami mujizat. Saudara tahu dengan pasti. Kalau engkau kebiasaan, tahu dengan pasti bahwa engkau diutus Tuhan. Jangan kompromi. Kalau engkau punya hati untuk menginjili, punya hati untuk bangsa ini, engkau harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan menetapkan engkau, bukan gereja yang menentukan hidupmu. Tahu dengan pasti. Jangan takut. Kalau Tuhan di pihak saudara, tidak ada mustahil. Tahu dengan pasti. Tuhan mau membuat saudara mengerti saat ini. Engkau bukan kebetulan diciptakan. Engkau bukan kebetulan lahir. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan kepadanya. Asal engkau hidup kudus, engkau menguduskan diri, engkau berkenan kepada Tuhan, engkau tahu dengan pasti hidupmu pasti berhasil. Amin. Tuhan tidak pernah gagal dengan firman. Tuhan pasti menghadapi janjinya, karena Tuhan itu setia dan Tuhan selalu melakukan firman. Teguhkan hatimu, percaya sungguh-sungguh, tahu dengan pasti bahwa saya ada di laut, karena Tuhan menghendaki saya ada di laut. Kalau Tuhan tidak menghendaki kau di laut, nggak mungkin saudara ada tinggal di sini. Mungkin saudara jadi orang Papua di sana. Kenapa ada di sini? Kalau Tuhan punya rencana untuk hidupmu, tahu dengan pasti. Di tempat inilah engkau dilahirkan.
Di tempat inilah engkau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mencari putra-putra daerah yang mau berdiri untuk pulaunya, untuk suku-sukunya, untuk bangsanya. Saya di sini hanya utusan Tuhan, tapi saya dipakai Tuhan untuk membangkitkan saudara, untuk menjadi pemberani-pemberani. Karena engkau akan mengalahkan Goliat di tempat ini. Karena engkau akan menjungkir balikan kerajaan iblis di tempat ini. Dan engkau akan membuat perubahan. Perubahan datang melalui orang yang diutus oleh Tuhan. Nggak semua orang bisa merubah. Nggak semua. Yang merubah adalah orang yang diutus Tuhan. Itu sebabnya kau tahu dengan pasti. Yusuf gak sembarangan masuk Mesir. Yusuf diutus oleh Tuhan. Dan Yusuf buat perubahan terjadi di Mesir. Musa gak sembarangan masuk Mesir. Musa diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya tangan Tuhan bekerja untuk Musa. Kalau engkau tahu engkau diutus Tuhan di tempat ini, tangan Tuhan pasti menyertai hidupmu. Dan engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu setia dan selalu menyertai engkau. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan kompromi. Kalau memang kau dipanggil untuk mengembalakan, jadilah gembala yang baik. Kalau dipanggil menjadi penginjil yang baik. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman. Ada banyak orang dipanggil di tempat ini oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab Tuhan yang memanggil, Dia juga akan menggenapi janji. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan khawatir. Burung aja dipelihara, apalagi hidupmu sebagai hamba Tuhan. Pasti kau dipelihara, pasti kau dilindungi, pasti keluargamu diberkati. Yang penting hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jangan kompromi. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati saat ini, mencari bejana-bejana yang siap untuk dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jangan dicuri kemuliaan Tuhan. Semua milik Tuhan, bukan milikmu. Harus berani bayar harga, harus berani menolak. Iblis mencoba dengan tawaran-tawaran untuk sudah keluar dari panggilan Tuhan. Lawan itu semua. Kita harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan selalu mengatakan, ada tertulis, kalahkan semua godaan itu. Ada tertulis bahwa saya ditetapkan untuk mengambil alih tanah laut. Amin. Jangan kompromi. Ada tertulis. Karena pada iblis ada tertulis. Engkau tahu firman Tuhan dan engkau mengalahkan semua cobaan-cobaan dalam hidup ini. Yesus dicoba di padang gurun untuk buat batu jadi roti karena dia habis puasa. Tapi Tuhan tahu ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang Tuhan katakan. Engkau hidup dari firman Tuhan, bukan hidup dari keadaan. Keadaan bisa berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi saudara harus mengerti kebenaran ini. Fakta bukan apa saudara lihat, fakta bukan apa saudara dengar, fakta bukan saudara alami. Fakta adalah apa kata Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dan firman harus digenapi. Gak peduli keadaannya bagaimana, tetap firman harus digenapi. Siang hari kuatkan hati, teguhkan hati, karena Tuhan akan membuat engkau berbeda. Mulai saat ini engkau akan dipakai oleh Tuhan jadi tanda-tanda ajaib. Oh, hidupmu diurapi, hidupmu diberkati. Melalui hidupmu banyak orang akan diubahkan. Tuhan bicara saat ini. Ada banyak hati di sini yang sungguh-sungguh rindu dipakai Tuhan. Tuhan mendengar cerita hatimu. Tuhan mendengar cerita hatimu. Dan pasti Tuhan berkarya dalam hidupmu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Karena responmu di pagi hari ini penting bagi kerajaan surga. Tuhan melihat responmu. Terima, Tuhan pasti berkati hidupmu.